Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rayyukna ya Rabbi fahma nabiyina wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan lagi belajar kita. Hari ini kita masuk ke salah satu kajian Islam, yaitu tasawuf ya. Jadi tasawuf itu kan ada beberapa coraknya. Ada tasawuf yang sifatnya itu falsafi. Jadi teman-teman kalau belajar Rumi, Muhyiddin Ibnu Arabi, ada juga Mansur Ibnu Al-Halaj, itu kan basis tasawufnya itu adalah falsafi. Jadi ketika filsafat bertemu dengan tasawuf ya. Jadi teman-teman gak usah heran apakah tasawuf itu bisa bertemu dengan syariat, apakah tasawuf itu bisa bertemu dengan teologi, apakah tasawuf itu bisa bertemu dengan filsafat? Sangat bisa. Jadi teman-teman kalau menemukan insanul kamil, menemukan mahabbatullah, menemukan gagasannya wahdatul wujud loh, itu kan basisnya rasional, basisnya adalah filsafat. Jadi ketika spiritualisme itu bertemu dengan rasionalisme ya. Ada juga tasawuf yang sifatnya itu akhlaki. Jadi menekankan moralitas manusia. Jadi kita akan mengenal orang yang masuk dunia tasawuf itu kan menekankan pada dirinya yang kita sebut sebagai tazkiyatun nafs. Ayo kita membersihkan jiwa kita, membeningkan jiwa kita. Baru nanti kalau jiwa kita bersih, ayo kita menghiasi diri. Jadi kalau kemarin kita masih ada sombong, masih ada culas, masih ada iri, ketika itu sudah hilang semua, baru kita menghiasi diri kita dengan perilaku-perilaku yang baik. Ya, kita hiasi dengan perilaku-perilaku yang etik. Jadi setelah kotoran-kotoran itu hilang, kemudian kita menghiasinya. Kalau kita sudah menghiasi sesuatu yang baik, pasti yang keluar pun juga baik. Ya, karena tasawuf sunni atau dalam bahasa lain itu tasawuf akhlaki, itu titik tekannya adalah pada moralitas manusia. Nanti pada puncaknya yang disebut sebagai takholak bi akhlakillah. Jadi akhlaknya manusia itu ya sebagaimana akhlak yang dimiliki oleh Tuhan yang ada di Asmaul Husna. Kalau Tuhan itu maha baik, ayo kita yang sebagai manusia berusaha menjadi manusia yang baik. Kalau Tuhan itu maha bijaksana, ayo kita pelan-pelan menjadi manusia yang bijaksana. Kalau Tuhan itu maha cinta, ayo kita pelan-pelan menjadi manusia yang bisa mencintai tidak hanya satu orang, tapi semua orang itu layak loh untuk kita cintai. Dasarnya apa? Loh, dasarnya Tuhan itu mencintai semua makhluknya. Kalau hari ini kita mengakui mencintai Tuhan, tapi kok kita mendiskriminasi sesama manusia atau saudara-saudara kita, artinya deklarasi kita yang kemarin mengatakan aku ini mahabbatullah loh ya, artinya itu palsu. Karena apa? Karena nggak relevan dengan apa yang dimiliki oleh Tuhan yang itu mencintai makhluknya. Harusnya apa? Harusnya orang
Yang mencintai Tuhan itu pun juga mencintai apa-apa yang itu dicintai oleh Tuhan. Kalau Tuhan itu mencintai seluruh segala isi yang ada di alam semesta, kita pun juga harusnya sama. Ya, makanya apa tadi? Ada istilah takholak bi akhlakilah, meniru akhlak yang itu dimiliki oleh Tuhan. Bahkan akhlak kita itu bukan manusia lagi. Kalau kita mencintai orang yang mencintai kita, itu kan mudah. Kita yang sebagai manusia kan mudah. Kalau kita merindukan orang yang rindu sama kita, kita yang sebagai manusia, hal yang wajar kalau kita merindukan orang itu sebab dia merindukan kita. Tapi kok kita bisa mencintai semua makhluk yang ada? Tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan, kita bisa mencintainya, kita bisa harmonis dengan mereka. Itu adalah wilayah ilahiyah, wilayah yang sudah tidak manusiawi lagi. Ya, makanya ayo kita pelan-pelan untuk agar bisa takholak bi akhlakillah. Nah, Haris Al-Muhasibi ini adalah salah satu sufi yang masuk dalam ranah tasawuf sunni yang dikenal gagasannya dengan tasawuf reflektif. Coba nanti kita lihat ya. Jadi beliau ini lahir di Basroh, tepatnya itu pada tahun 165 Hijriah. Jadi hidupnya beliau itu sezaman dengan Imam Ahmad Ibnu An-Hambal. Ya. Jadi kenapa kok beliau ini mendapatkan gelar Al-Muhasibi? Sebab beliau ini orang yang banyak muhasabah diri. Jadi senantiasa mempertanyakan ke dalam dirinya. Ya. Jadi hari ini kan kita sibuk ya menuding keluar, mengkritik keluar, ya, mengevaluasi keluar. Bahkan mencermati apa-apa yang ada di luar diri kita. Sedangkan kita lupa untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Ya, makanya hari ini ayo kita pelan-pelan coba ya. Kalau setiap malam kita harus punya waktu untuk diri kita sendiri. Termasuk apa? Ayo kita ngecek ulang bagaimana sih kemanusiaan kita. Apakah keimananku ini sudah benar? Apakah aku ini sudah menjadi umat Islam yang sudah baik ataukah belum? Coba kita pertanyakan. Ya, kita nggak boleh sibuk melihat keluar. Lebih baik itu melihat ke dalam. Makanya ada pepatah Arab itu man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Jadi kalau kita mampu melihat apa yang ada di dalam diri kita, kita itu akan menemukan kita itu adalah manusia yang hidup di tengah alam semesta. Ya, nanti sampai pada titik temunya apa? Kita mengenal yaitu Tuhan kita yang menciptakan kita. Dasarnya apa? Ayo kita mengenali diri. Atau kalau memakai Imam Al-Muhasibi, ayo kita evaluasi diri, termasuk mempertanyakan kemanusiaan kita, asal usul kita dari mana, tujuannya mau kemana, yang kita inginkan apa sih dalam hidup ini. Ya, apa sih yang ingin saya raih? Coba kita pertanyakan semuanya itu. Nah, beliau ini mendapatkan gelar Al-Muhasibi karena dikenal sebagai sufi yang senantiasa mengoreksi dirinya. Ya, jadi karena nanti beliau lahir di Basroh, ya, jadi beliau belajar di sana, kemudian beliau itu pindah ke Baghdad. Nah, di Baghdad inilah beliau memperdalami keilmuan Islam. Jadi belajar fikih, belajar hadis, tafsir. Nanti puncak dari perjalanannya beliau itu adalah yaitu di tasawuf, ya. Jadi sudah belajar macam-macam, ya. Nanti beliau ini mengalami semacam kegelisahan metodologis, ya. Kalau meminjam bahasa filsafat yang disebut itu skeptisme, meragukan kebenaran yang dia dapatkan selama ini. Biasanya kalau kita mencermati autobiografinya para ilmuwan, para filosof, mereka pada umumnya atau kebanyakan pasti di fase perjalanan keilmuannya mengalami semacam skeptisme. Jadi mempertanyakan kebenaran yang sudah saya dapatkan,
lalu kebenaran yang paling valid itu yang mana? Kayak Al-Muhasibi ini sudah belajar fikih, hadis, tafsir, macam-macam loh. Itu kan semuanya kebenaran. Lalu beliau ini gelisah, dari semua ilmu yang saya pelajari, yang paling valid, yang paling hakiki itu yang mana? Di sisi yang sama, umat Islam saat itu terpecah-pecah menjadi beberapa golongan. Jadi satu golongan mengatakan ini adalah kebenaran yang paling hakiki. Nanti golongan yang lain pun juga mengatakan ini loh kebenaran yang paling hakiki. Sedangkan kalau ada pendapat, kalau ada argumen, kebenaran yang itu berbeda dengan golongannya, itu dianggap kafir, dianggap sesat. Inilah diantara yang nanti menjadi kegelisahan Al-Muhasibi. Di setiap golongan yang ada memiliki kebenaran masing-masing. Lalu kebenaran yang hakiki itu yang mana? Coba teman-teman dikoreksi ya. Sebagaimana Al-Muhasibi yang pernah mengalami kegelisahan metodologis ya. Kita hari ini belajar kan hanya delojor saja, wis hanya mengikuti gitu saja. Bahkan kita hanya terpatok pada satu kebenaran, ini adalah kebenaran yang paling hakiki loh. Padahal di luar sana itu pun juga ada banyak kebenaran loh ya. Bahkan kita pun juga tidak pernah mempelajarinya. Jangan-jangan kita pun juga tidak pernah mempertanyakan lalu kebenaran yang hakiki itu ada di mana, yang mana ya. Dari situlah nanti beliau mencari kebenaran di setiap aliran-aliran yang ada. Ya, jadi beliau tidak hanya mempelajari satu sekte, tidak hanya dogmatik pada satu dogma atau kebenaran itu, melainkan mengecek seluruh kebenaran yang ada di aliran-aliran itu. Ya, kayak hari ini kan kita berbeda ya, hanya mengikuti kebenaran sekte yang kita ikuti. Kita pun juga nggak belajar kebenaran dari sekte yang lain. Apalagi lebih-lebih kita pun juga tidak pernah mempelajari kebenaran yang ada di luar sekte kita. Karena kita di awal sudah terdogmas, sudah terdoktrinasi. Wes pokoknya kebenaran yo iki, nggak boleh dibantah. Kalau dibantah nanti kualat, nggak bisa masuk surga, macam-macam. Nanti pada sampai puncaknya, beliau ini menemukan kebenaran yang paling sejati, yaitu ternyata di tasawuf. Ya. Jadi menurut Al-Muhasibi, para sufi itu ibarat obor penerang bagi mereka yang sedang mencari cahaya. Mereka itu adalah pembawa petunjuk jalan bagi mereka yang sedang tersesat. Jadi menurut Al-Muhasibi, para sufi itu adalah orang yang sudah bercahaya, orang yang sudah menyatu antara subjek dengan kebenaran. Jadi kalau dirinya itu sudah bercahaya, dia akan bisa memberikan cahaya. Dia akan mampu menerangi orang-orang yang itu ada di dalam kegelapan. Termasuk apa? Mampu memberikan petunjuk pada mereka yang tersesat. Ya, jadi tugas kita sebenarnya itu kalau sudah menemukan kebenaran, ayo kita memberikan petunjuk, ya, ayo kita membimbing mereka. Berbeda ya dengan hari ini, kalau orang sudah menemukan kebenaran, ada orang yang kok berbeda dengan pendapatnya, kok ada orang yang itu tidak pengikutnya, dianggap ajarannya itu melenceng dari argumentasinya, lalu dikafir-kafirkan, ya, lalu disesat-sesatkan. Loh, kalau demikian ya tidak sebagaimana pendapatnya Al-Muhasibi, seorang sufi itu orang yang sudah terang, yang bisa menerangi orang lain. Ya, entah orang lain itu dalam kesesatan, dalam kegelapan. Kalau diri kita sudah bercahaya, insya Allah mampu menerangi mereka, mampu memberikan petunjuk kepada mereka. Nah, nanti pada fase perjalanan beliau, itu adalah menemukan kebenaran yang hakiki, yang itu ada di tasawuf. Ya. Nanti beliau ini unik dalam perjalanannya. Sebab ayahnya beliau ini seorang Mu'tazilah, ya, yang kita kenal yaitu aliran yang sangat mendewakan akal. Jadi akal itu nomor satu, sedangkan yang nomor dua itu adalah wahyu nas Al-Quran.
Teman-teman bisa membayangkan seandainya di depannya itu ada Al-Quran, tapi kok teman-teman nggak punya akal, apakah bisa Al-Quran itu dibaca? Apakah bisa Al-Quran itu bisa dihafalkan? Kenapa hari ini banyak tafsir? Kenapa hari ini banyak orang yang bisa menghafalkan Al-Quran? Loh, itu karena si manusianya punya akal. Seandainya hanya Quran-Quran saja, manusianya kok nggak punya akal, ya Qurannya nggak ada gunanya. Walaupun Qurannya ada di teman-teman, di depannya, kalau teman-teman nggak punya akal, apakah Al-Qurannya itu bisa dibaca? Ya, hari ini kita tahu tujuan maksudnya Al-Quran, informasi petunjuk dari Al-Quran. Loh, itu yo karena berkat kita yang itu mendaya gunakan akal kita untuk menggali isi yang ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi gaya pemikiran Mu'tazilah itu menomorsatukan akal. Inilah nanti yang dialami oleh Al-Muhasibi. Jadi ayahnya itu seorang Mu'tazilah, ya. Jadi nanti belakangan Haris Al-Muhasibi ini berbeda pemikiran dengan ayahnya, ya. Dan di tangannya Al-Muhasibi ini beliau mampu memadukan antara rasionalisme dan spiritualisme. Jadi seolah-olah kalau rasional itu ya harus logik, kalau spiritual itu ya harus urusan intuitif, seolah-olah nggak bisa dirukunkan loh. Tapi berkat tangannya Al-Muhasibi, antara akal, rasionalisme, dan spiritualisme, atau dalam bahasa lain itu tasawuf, loh itu bisa diharmoniskan, ya, bisa dipadukan. Walaupun itu dua hal yang berbeda, tapi nggak bisa dipisahkan. Nanti akan dibahas oleh Al-Muhasibi tentang akal. Ya, inilah nanti jangan salah yang mewarnai gaya berpikirnya Al-Ghazali, ya. Coba teman-teman kalau nggak percaya, buka kitabnya Ihya Ulumuddin, ya. Itu kan basis perpaduan antara fikih, teologi, kalam, dan tasawuf. Bahkan ada corak-corak filsafatnya. Dan itu dipertemukan oleh Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddinnya. Jadi hari ini ada orang yang mengatakan Al-Ghazali lah yang mengharmoniskan syariat dan tasawuf. Loh, jauh sebelum itu, 3 abad sebelumnya, Al-Muhasibi itu sudah berhasil mengharmoniskan, ya. Dan itu nanti belakangan mempengaruhi gaya metodologi berpikirnya Al-Ghazali. Ya, jadi jauh sebelum itu sudah diusahakan oleh Al-Muhasibi. Oke, dan nanti beliau saat menjadi sufi, beliau ini mendirikan semacam madrasah sufi yang ada di Baghdad. Muridnya beliau banyak, santri-santrinya macam-macam. Termasuk santrinya ada Junaid al-Baghdadi, ada juga Abu Hamzah al-Baghdadi, ada juga Abu Hasan An-Nuri, termasuk pun juga Siri Asakoti, ya, dan lain sebagainya. Jadi beliau ngajar di sana sampai meninggal dunia tahun 243 Hijriah. Ya, jadi hidupnya beliau itu dihabiskan untuk menggali ilmu dan mencari mana kebenaran yang paling hakiki. Ketemulah dalam bidang tasawuf, ya. Nanti ada karya yang sangat terkenal, teman-teman boleh ngeceknya. Judulnya itu Al-Ri'ayah li Hukukillah, ya. Jadi ini semacam curhatnya beliau, pemikirannya beliau yang kebanyakan itu menerangkan introspeksi atau evaluasi diri. Ya, jadi apa namanya? Ayo kita meruhi awake kiambak, ya. Jangan meruh awake wong liya kalau kita memakai bahasa Jawa. Ya, karena apa? Karena lebih absolut kalau kita itu mengenali diri kita, karena ada sesuatu yang paling esensial yang ada di dalam diri kita. Makanya ayo kita gali ke dalam. Makanya dulu ada seorang sufi teosofi, namanya itu Suhrawardi Ibnu Al-Maktul. Beliau pun juga sama, mengalami skeptisme. Jadi mempertanyakan kebenaran yang hakiki itu yang mana. Jadi siang-siang hari Surawardi ini tidur, bermimpi didatangi oleh Sokrates. Ya, saat ketemu Sokrates, Surawardi ini bertanya,
Wahai bukan Sokrates, ketemu Aristoteles, tanya sama Aristoteles, wahai Aristoteles, kebenaran yang hakiki itu yang mana? Kemudian Aristoteles ini mengatakan kebenaran yang hakiki yaitu yo ada di dalam dirimu. Ya. Jadi teman-teman coba dicek ya. Ayo kita jangan sibuk keluar. Ayo kita sibuk yang ada di dalam diri kita. Oke, itu ya. Itu sedikit perjalanan beliau. Coba kita lihat ya. Apa sih menurut beliau tentang tasawuf? Jadi menurut Al-Muhasibi, tasawuf itu adalah pengetahuan yang dapat dijelaskan dengan akal. Dan tasawuf itu bukan ilmu kebatinan yang spekulatif, itu enggak. Jadi hari ini kita kan menganggap tasawuf itu kan semacam kayak sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Tidak sesuatu yang bisa kita dialektikakan. Loh, katanya Al-Muhasibi, bisa loh ya, buktinya banyak. Hari ini banyak buku yang membahas tasawuf. Artinya apa? Artinya tasawuf yang sifatnya spiritualisme itu bisa dijelaskan melalui akal, ya. Banyak kan para sufi yang itu tidak meninggalkan akal. Hari ini kok ada sufi yang meninggalkan akal, pasti perjalanan sufismenya atau spiritualisme pasti kurang sistematis. Jauh lebih valid kalau kita menggunakan akal, termasuk kita mampu menjelaskan apa yang kita alami. Jadi tasawuf itu kan pengalaman spiritual. Kalau kok kita tidak mendaya gunakan akal kita, itu hanya sebatas pengalaman saja yang kita rasakan, yang kita nikmati. Tapi kok kita menggunakan akal, kita mampu menerangkan apa yang ada di dalam pengalaman batiniah kita. Lalu kita mampu menulisnya dan bisa dipelajari oleh semua orang. Itu jauh lebih bermanfaat kalau hanya sebatas pengalaman-pengalaman batiniah saja. Nah, makanya Al-Muhasibi ini menjelaskan tasawuf itu enggak spekulatif, melainkan bisa dirasionalkan, ya. Makanya untuk menjadi muslim yang baik, di samping kita itu harus berpatokan pada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi jangan lupa ya, kita pun juga harus memperdaya gunakan akal kita. Iya, memang Qurannya itu ada, sunnahnya itu ada. Kalau kita tidak memakai akal, Qurannya apa ya bisa dibaca. Ya, kalau kita mengikuti dalilnya Mu'tazilah, iya, hadisnya itu ada, hadis itu bisa dibaca. Kenapa kok lahir hadis macam-macam? Itu karena manusianya mendaya gunakan akal, termasuk pun juga Al-Quran banyak sekali macam tafsir yang berkembang sampai hari ini, bahkan jutaan. Ya kan? Kenapa kok lahir tafsir yang macam-macam yang berbeda-beda? Ya karena itu adalah daya gunanya akal manusia yang berusaha menggali isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Makanya Al-Muhasibi ini menegaskan kita nggak boleh hanya berhenti pada Al-Quran, ya, dan kita pun juga nggak boleh berhenti pada As-Sunnah. Kita pun juga harus mendayagunakan akal kita, karena ini adalah identitas kita sebagai manusia. Makanya para para filosof Yunani itu kan menegaskan manusia itu adalah makhluk yang berpikir, ya. Bahkan orang Arab menyebutnya eh, hayawanun annatikoh. Jadi hanya manusia saja yang itu bisa berpikir, yang bisa mendayagunakan akal kita. Nah, ini adalah identitas kita sebagai manusia. Kalau hari ini kok kita meninggalkan akal, ya sudahlah, saya tak kembali ke Al-Quran saja dan As-Sunnah, ya. Al-Qur'annya apa ya bisa dibaca kalau tidak menggunakan akal, ya. Makanya akal ini nggak boleh kita tinggalkan. Bahkan Al-Muhasibi ini menegaskan segala sesuatu itu punya inti. Sedangkan inti manusia itu adalah akalnya. Dan inti akal itu adalah taufik, yaitu apa? Mendapatkan petunjuk atau bimbingan dari Allah.
Ya, jadi kalau kita ingin menjadi manusia, ayo kita gunakan akal kita, karena itu inti yang ada di dalam diri manusia. Kalau itu kok kita cabut, ya kita nggak ada bedanya dengan hewan yang itu nggak punya akal. Makanya untuk menegaskan aku ini manusia yang kedudukannya mulia di tengah alam semesta dan kita dimuliakan oleh Tuhan, ketika si manusia itu apa? Menyadari dirinya punya akal dan didaya gunakan untuk berpikir. Tapi katanya Al-Muhasibi, kita jangan seolah-olah hebat loh kalau kita sudah menggunakan akal. Karena apa? Akal ini bisa tersesat, akal ini pun juga bisa tidak objektif. Makanya apa? Agar akal ini optimal, menemukan kebenaran yang hakiki, ketika apa? Akal itu mendapatkan taufik, petunjuk dari Allah. Ya. Contoh simpelnya apa? Kalau hari ini teman-teman belajar apapun itu, kalau kok sudah belajar, kok semakin dekat sama Allah, artinya kita itu mendapatkan bimbingan dari Allah. Tapi kok kita sudah belajar macam-macam, coba dicek, aku ini semakin jauh sama Allah atau semakin dekat sama Allah. Tapi kok kita rasanya semakin jauh sama Allah, walaupun kita sudah belajar macam-macam, artinya kita tidak mendapatkan bimbingan dari Allah. Harusnya apa? Harusnya semakin kita belajar, ya apapun itulah terserah teman-teman, kalau kita semakin step lebih jauh dekat atau mahabbah sama Tuhan, artinya apa? Akal kita itu mendapatkan bimbingan dari Allah, ya. Makanya kita nggak boleh bangga, aku punya akal, kemudian kita berpikir bebas, lo itu bisa tersesat, ya. Untuk agar kita menemukan kebenaran dan tidak tersesat, makanya kan saat kita belajar kita kan sering berdoa, ya kan? Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Jadi kita itu meminta, tunjukilah kalau itu sesuatu yang benar sebagaimana kebenaran yang apa adanya. Jadi kita menemukan kebenaran yang itu benar-benar suatu kebenaran. Kayak itu ya. Itu tasawuf menurut Al-Muhasibi. Oke, ini loh. Beliau menjelaskan pentingnya akal, ya. Jadi di awal tadi kan beliau sudah menyindir, menyinggung bahwa manusia itu adalah makhluk yang unik karena punya akal, ya. Dan katanya Al-Muhasibi, akal ini ada 3 macam. Yang pertama adalah al-aql al-ghorizah. Yang kedua, akal al-fahm. Yang terakhir, ini yang sebagai akal puncak, yaitu yang disebut al-basiroh. Jadi yang pertama, al-ghorizoh itu adalah naluri berpikir. Setiap manusia itu sudah punya potensi untuk berpikir, ya. Jadi kita itu nggak boleh pesimis, kita nggak boleh nggak boleh iri dengan orang lain. Kita pun juga punya akal. Setiap manusia itu punya naluri berpikir, ya. Inilah nanti katanya Al-Muhasibi yang membedakan kita dengan hewan. Makanya kalau hari ini ada teman-teman kita misalkan galau putus, wah sudahlah saya nggak mau berpikir, ya. Loh, itu secara tidak langsung menurunkan derajat kita sebagai manusia. Karena apa? Identitas kita sebagai manusia, yo selama kita mau berpikir. Kok kita mengatakan ya sudahlah saya nggak mau berpikir, itu secara tidak langsung nilai kemanusiaan kita itu turun derajat menjadi hewan. Ya, karena apa? Ya karena kita sudah tidak mau berpikir. Makanya hari ini kalau ada pelajar, ada mahasiswa, kok dia males berpikir, nggak mau berpikir, ya, nggak mau belajar. Loh, itu identitasnya bukan mahasiswa, melainkan apa? Identitasnya itu hewan. Karena apa? Karena ciri khusus yang dikatakan makhluk yang itu sebagai manusia ketika dia itu mau berpikir. Makanya Aristoteles itu mengatakan salah satu ciri yang ada di dalam diri manusia yang itu tidak bisa dibuang di dalam diri manusia, sekaligus yang itu membedakan dirinya dengan makhluk yang lain, itu adalah ketika dia berpikir.
ya. Nah, jadi akal pertama itu adalah potensi untuk berpikir. Setiap manusia punya, ya, tidak hanya kecil, tidak hanya dewasa, di level apapun kita punya daya potensi untuk berpikir. Yang kedua apa? Yaitu ada al-fahmu. Jadi ini adalah kemampuan untuk memahami, ya. Jadi kita belajar itu kan usaha untuk memahami. Kita belajar al-muhasibi, bagaimana sih gagasan beliau. Ini adalah masuk dalam akal kedua. Kalau kita sudah paham, ayo kita step yang kedua, yaitu at-takbir. Jadi kita memahami yang itu tidak hanya berhenti pada diri kita, tapi kita harus mampu. Kalau kita sudah paham, ayo kita pelan-pelan untuk bisa mampu memahamkan orang lain. Ya, banyak kan hari ini orang yang paham tapi cara ngomongnya itu kok sulit banget ya. Kayak teman-teman dulu S1 ya, semester 2, semester 4. Aku ini paham loh ya, tapi cara ngomongnya gimana sih? Aku agak iso, aku bingung ya. Sudah belajar semalam suntuk ya, besok presentasi wis dipahami sedetail mungkin, bahkan gawe contoh-contoh macam-macam, tapi waktu presentasi nggak bisa ngomong loh, padahal dirinya itu paham. Makanya pelan-pelan kalau kita sudah menemukan kebenaran, memahami kebenaran, ayo kita mencoba pelan-pelan memahamkan orang lain. Jadi kebenaran itu tidak hanya berhenti pada diri kita, ya. Kalau kita hanya memahamkan diri kita, yuk kita hanya stepnya itu saja. Makanya ada step yang jauh dari itu, yaitu apa? At-takbir. Kita paham sekaligus kita itu mampu memahamkan orang lain. Disinilah kita butuh logika. Disinilah kita butuh retorika, karena sejak awal tadi kita sudah punya potensi untuk berpikir, ya. Makanya untuk bisa memahamkan orang, ayo kita belajar logika, ya. Biar apa? Biar penyampaian kita itu sistematis, biar penyampaian kita, dialek kita itu bisa dan mudah untuk dipahami oleh orang lain. Banyak kan hari ini terjadi orang ngomong apa jelimet-jelimet panjang lebar tapi sulit untuk dipahami. Lo itu tanda kalau orangnya itu belum begitu paham, ya. Kalau kita sudah memahami betul, ya, dan itu sempurna di akal kita, pasti pun juga sempurna ketika kita itu memahamkan kepada orang lain, ya. Makanya apa? Ayo kita belajar dialektika, logika, ya. Biar apa? Biar kebenaran yang kita pahami tidak hanya berhenti pada diri kita, tapi pun juga bisa diterima oleh orang lain sekaligus mampu memahamkan orang lain. Yang ketiga apa? Yaitu al-basiroh. Ini adalah mata hati. Dan katanya al-muhasibi, al-basiroh inilah yang disebut al-akal an-nawah, ya. Jadi kesadaran seorang subjek di mana dirinya itu senantiasa merespon dan peka terhadap tajalinya Allah, ya. Jadi Tuhan itu senantiasa hadir loh ya, senantiasa menampakkan keindahannya, kebenarannya yang itu ada di alam semesta. Kalau kita mampu menghidupkan mata hati kita, kita itu akan menyadari itu, kita mampu menangkap keindahan keagungannya Tuhan. Kalau kita hanya berhenti di algoritma dan al-fahm, yo kita hanya sebatas meneliti, kita hanya batas mengobservasi, mengamati alam semesta yang ada. Tapi katanya al-muhasibi, ayo kita melatih mata hati kita, biar mata hati kita itu peka sekaligus mampu merespon kehadirannya Tuhan atau tajalinya Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu kan selalu menampakkan apa-apa yang ada di alam semesta ini. Karena kita itu gak sadar, yuk kita ya gak bisa menangkapnya. Karena apa? Karena hal demikian itu bisa ditangkap dengan al-basiroh, yaitu mata hati, ya. Jadi kemampuan berpikir yang itu alatnya adalah batiniah.
Makanya apa? Kalau batin kita ini masih gelap, batin kita masih kotor, yuk kita tidak mampu menangkap keindahan Tuhan yang ada di alam semesta. Makanya Al-Ghazali itu menegaskan, ayo kita bersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam jiwa kita. Kalau jiwa kita nanti sudah bersih dan bening, kita akan mampu menangkap keindahan atau tajalinya Tuhan yang itu menampak ada di alam semesta. Dan kita mampu menangkap itu karena apa? Karena batiniah kita itu sudah bening dan sudah bersih. Kalau kok jiwa kita masih kotor, ya bagaimanapun kita nggak bisa. Ya, jadi itu adalah akal yang alatnya adalah mata hati, dan itu jauh lebih universal, jauh lebih hakiki. Makanya kan ada epistemologi yang sumbernya itu melalui akal. Ada yang epistemologi yang sumbernya itu didapatkan melalui alat indrawi. Tapi katanya Al-Muhasibi, ada epistemologi yang hakiki yang itu bisa ditangkap melalui mata hati. Ketika jiwa kita sudah bening dan bersih, maka pengetahuan yang dimiliki oleh Tuhan itu akan bisa masuk dan kompatibel dengan jiwa kita, karena jiwa kita itu siap menerimanya. Ya, coba teman-teman, ayo kita bareng-bareng ya mengasah mata hati kita, biar kita itu mampu menangkap keindahan-keindahannya Tuhan yang itu ada di alam semesta. Dan tegasnya Al-Muhasibi, Al-Aql Al-Ghorizoh dan Al-Aql Al-Fahm ini menjadi penggerak untuk menghidupkan akal al-basiroh. Ya, jadi mata hati kita itu bisa aktif, bisa diolah, bisa diasah ketika kita itu sudah mendayagunakan akal kita. Kita mampu memahami, kita sudah belajar macam-macam, dan secara tidak langsung itu mengasah, menajamkan mata batin kita. Nanti kalau semakin tajam, kita akan lebih mudah menangkap tajalinya Tuhan yang ada di alam semesta. Oke, itu ya. Itu tentang akal dari Al-Muhasibi. Baru kita masuk ke takwa. Oke, katanya beliau apa? Dasar ketaatan adalah warok, dan dasar warok adalah takwa. Jadi kalau kita itu taat, pasti kita itu warok. Kalau kita menjadi orang yang wirai, pasti kita adalah orang yang takwa. Kalau ada orang hari ini mengaku dirinya, aku ini orang yang bertakwa loh ya, tapi kok gaya hidupnya nggak wirai, artinya takwanya itu absurd, omong kosong ya. Kenapa demikian? Karena aktualisasi gambaran dari takwa itu orangnya wirai. Termasuk kalau orangnya itu sudah wirai, orangnya pasti itu takwa. Jadi ini dua hal yang berbeda. Sebenarnya itu nggak bisa dipisahkan, tapi saling menyatu, nggak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Ya, dan dasar takwa itu adalah al-muhasabat an-nafs. Jadi untuk agar kita bisa takwa, orangnya itu senantiasa mengevaluasi diri, mempertanyakan, aku ini sudah benar atau belum? Sholatku ini sudah benar atau belum sih? Aku ini sudah menjadi hamba Allah yang sudah baik atau belum? Jadi senantiasa menunjuk ke dalam sebagaimana tadi, tidak sibuk dengan mengevaluasi orang lain. Kalau kok hari ini kita sibuk mengevaluasi orang lain, teman kita, ya bagaimana kita tidak bisa meningkatkan ketakwaan kita. Kalau kok kita tidak bisa takwa, artinya ya kita tidak bisa menjadi orang yang wirai. Dasarnya takwa itu adalah evaluasi diri, ya, mempertanyakan, kemarin aku ini sudah melakukan ini dan itu, ya, apakah iya itu sudah benar ataukah jangan-jangan ada yang salah. Jadi senantiasa al-muhasabat an-nafs. Sedangkan dasar evaluasi diri itu adalah khauf, yaitu ada semacam rasa takut. Ya, jadi tujuan hidupku ini mau kemana? Sodakohku itu apakah diterima oleh Tuhan atau enggak? Ya, belajar saya itu tujuannya kemana? Apakah sudah tulus mencari ridhonya Allah, atau jangan-jangan ada hal yang lain? Jadi semacam ada ketakutan.
ya. Karena kita merasa takut, ya, akhirnya kan kita senantiasa mempertanyakan diri kita, ya kan, termasuk apa, kita pun juga penuh harapan, roja, ya. Jadi khauf dan roja ini kan gagasan dari Hasan Al-Basri, ya. Kalau teman-teman itu sudah sedekah, melakukan kebaikan, teman-teman semacam ada ketakutan, apakah kebaikan saya ini diterima oleh Allah atau enggak sih. Tapi kalau kita berhenti di khauf, nanti kita menjadi manusia yang pesimis, ya. Kita pun juga harus rojak, kita mengharapkan kalau tahajud kita pahalanya diterima oleh Allah, kalau sedekah kita itu diterima oleh Allah, dan macam-macam, biar kita nggak pesimis. Nah, kalau kita kok tiap hari senantiasa merasa takut dan senantiasa mengharap, loh, itu akan berdampak, kita itu akan bisa melihat yang ada di dalam diri kita, termasuk apa yang kita pikirkan, termasuk apa yang kita usahakan, termasuk apa yang itu kita lakukan. Jadi senantiasa kita mengoreksi. Sedangkan dasar takut dan harapan itu adalah mengetahui janji dan ancaman. Kita sadar kalau kita ini manusia yang hidup, ya, dan Allah itu berjanji. Kalau kita baik, Allah itu akan berjanji kita akan dimasukkan dalam surga. Tapi kok kita menjadi manusia yang culas, merugikan orang lain, mendiskriminasi orang lain? Jangan salah loh ya, Tuhan pun juga mengancam hal yang demikian itu. Jadi saat kita hidup, kita menyadari, ya, ada janji dan ancaman dari Tuhan bagi orang yang demikian-demikian. Akhirnya apa? Akhirnya kita takut dan penuh harap, ya. Kemudian apa? Dasar itu semua adalah perenungan dan kemampuan mengambil pelajaran. Kalau kita senantiasa merenungi, ya, kemudian mengambil ibrah hikmah yang ada di setiap segala yang ada, kita itu apa? Mampu mengantarkan kita menjadi orang yang takwa, ya. Dasarnya itu adalah perenungan dan mengambil pelajaran. Oke, itu ya, itu takwa dari al-muhasibi. Ini loh jenisnya takwa. Jadi ada takwa yang lahir, ada takwa batin. Jadi takwa lahir itu apa? Aktualisasi ketika kita itu senantiasa menjalankan perintahnya Allah. Sekaligus apa? Berusaha menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah. Diucapkan kan enak, bahkan kita setiap Jum'ah itu kan sering mengatakan, ayo kita senantiasa menjalankan perintahnya Allah, ya, senantiasa menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah. Kita setiap Jum'ah kan sering mendengar itu, ya. Tapi untuk menjalankannya kita butuh proses, kita butuh kesabaran, ya. Jadi takwa yang lahir ketika apa? Kita itu mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita berusaha untuk tidak melakukan apa yang itu diharamkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita sudah sukses di takwa yang lahir, ayo kita masuk ke takwa yang batiniyah, karena ini yang jauh lebih esensial, ya. Jadi takwa batiniyah itu apa sih? Kondisi ahwal yang ada di dalam diri kita, ya. Jadi semacam ada ketulusan, keikhlasan, ya. Jadi teman-teman melakukan berbuat sesuatu, misalkan menolong, ya, kayak semacam ada tanpa pamrih, tanpa mengharap imbalan, ya, tidak mau dibalas dan semacamnya. Ini kan ada semacam ketulusan atau keikhlasan. Ada juga zauk uns dan mahabbah, ya. Jadi merasa dekat sama Tuhan, merasa ada kerinduan sama Tuhan. Karena apa? Karena sudah cinta sama Tuhan. Sedangkan yang dicintainya itu belum bisa ditemui karena kita masih hidup di dunia ini. Akhirnya apa? Akhirnya kita zauk, ada semacam rindu ingin bertemu. Jadi takwa batiniyah itu apa sih? Kondisi batiniyah yang ada di dalam diri kita. Ya contohnya kayak teman-teman punya pacar itu loh, 3 hari nggak ketemu, 1 minggu nggak ketemu, itu kan semacam ada gejolak batiniyah, ya.
Jadi ada rindu, ada keterpesonaan, ada ketakjuban. Loh, itu semuanya adalah gerakan-gerakan batin. Ya, jadi ada takwa lahir dan ada takwa batin. Baru kita masuk ke muhasabah ya. Jadi baru kita masuk ke titik idenya al-muhasibi. Jadi katanya beliau apa? Muhasabah itu adalah meneliti, merenungi, mengevaluasi, termasuk pun juga introspeksi diri dalam memilih dan memilah mana perilaku tindakan yang itu dibenci oleh Allah dan mana yang itu disukai oleh Allah, sebagaimana ya yang sudah disebutkan tadi. Jadi kita itu senantiasa meneliti apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang sudah kita lakukan ya. Jadi kalau teman-teman itu senantiasa mengevaluasi dirinya, itu akan meningkatkan apa nilai kualitas kemanusiaan kita. Mungkin hari ini kita sudah belajar macam-macam, entah itu filsafat, entah itu tasawuf, tapi kok kita tidak pernah meneliti atau mengevaluasi diri kita, yuk kita akan sulit untuk meningkatkan nilai kualitas kemanusiaan kita. Walaupun kita sudah belajar macam-macam, ya kan? Kita hari ini kan belajar membaca buku, kuliah, seminar, loh. Itu kan kita kan mengejar keluar, ya kan? Mengejar kebenaran yang ada di luar diri kita. Tapi kalau kita lupa mengejar sesuatu yang ada di dalam diri kita, ya kita sulit berkembang, atau dalam bahasa tadi kita sulit menjadi orang yang bertakwa. Lebih-lebih kita sulit menjadi orang yang takwanya itu adalah sisi batiniah. Maka agar nilai keimanan kita semakin bertambah, nilai kemanusiaan kita itu semakin meningkat, ayo kita menuding diri kita. Misalkan teman-teman itu membaca Al-Quran ya, yang itu menemui ada ayat yang itu membahas neraka ya, membahas orang-orang kafir. Coba kita jangan menuding atau mengafirkan orang, coba kita menuding diri kita. Apakah saya ini sudah menjadi orang benar atau jangan-jangan saya ini masih kafir ya. Kalau kita menemukan neraka ya, penegasan neraka itu demikian-demikian, kita nggak boleh menuding orang lain yang itu masuk neraka. Coba kita menuding diri kita, jangan-jangan saya itu nanti masuk neraka, jangan-jangan saya itu nanti tidak mendapatkan syafaat ya. Artinya kita itu senantiasa merohi awake kiambak kalau kita memakai bahasa Jawa ya. Dan kita itu tidak disibukkan untuk merohi wong liya. Makanya filosofi Jawa itu sangat luar biasa ya. Makanya kan titik tekannya yaitu adalah moralitas. Ketika apa? Ketika kita itu mampu loh meneliti ya, mengintrospeksi diri kita ya. Jadi apakah saya ini sudah baik atau belum, atau apakah saya itu sudah dewasa atau belum, dan lain sebagainya. Coba teman-teman ya, kalau malam hari luangkan 30 menit saja yang itu untuk dialog dengan dirinya sendiri, curhat dengan dirinya sendiri. Pasti curhatnya itu pasti jujur. Karena apa? Karena yang kita ajak bicara yo diri kita sendiri. Bagaimana kita nggak jujur? Pasti jujur, hasilnya pun juga pasti baik. Dan katanya Al-Muhasibi, muhasabah ini ada dua jenis. Yang pertama itu ada al-mustaqbal al-a'mal ya. Jadi kita itu meneliti isi hati kita sendiri. Kita melihat aku ini sudah melakukan ini, sudah kuliah ya, sudah ngajar, motifnya itu apa, alasannya itu apa, orientasinya itu mau kemana, tujuannya itu apa ya. Jadi yang ada di dalam diri kita, hati kita, kita cek ya, apakah niatnya sudah tulus, apakah alasannya itu adalah mencari ridhonya Allah, wah gayanya, apakah jangan-jangan itu untuk menikahi anaknya Pak Lurah, macam-macam ya. Jadi hati kita yang selalu terombang-ambing, kadang bisa konsisten, kadang juga bisa tidak. Ayo kita
evaluasi, ayo kita pertanyakan lagi. Atau jangan-jangan tujuan kita melenceng, jangan-jangan tujuan kita itu bukan ilaihi rojiun, ya. Kalau kita memakai gaya berpikirnya Robiah itu kan tujuan kita hari ini kan salah, ya kan. Tujuan kita hidup kan menuju ke surga atau kembali ke surga. Loh, padahal kita itu dari Tuhan, kita hari ini ada, nanti pun juga kita kembali ke Tuhan, ilaihi rojiun, itu sebagai tujuan akhir kita. Tapi kok tujuan kita itu surga, yuk kita bisa juga tidak mendapatkan Tuhan. Tapi kok hari ini tujuan kita yaitu ilaihi rojiun, kembali ke Allah, nanti apa-apa yang itu dimiliki oleh Tuhan, yuk pasti kita miliki karena kita sudah mendapatkan Tuhan, ya. Makanya apa? Ayo kita ilaihi rojiun. Jadi orientasinya itu adalah step by step kembali ke Tuhan, ya. Gambarannya itu simple. Hari ini teman-teman naksir cewek, ceweknya ini punya mobil, rumahnya mewah misalkan, ya, punya macem-macem. Tapi kok yang kita kejar mobilnya, ya, itu bisa kita dapatkan, yo bisa juga tidak kita dapatkan. Loh, tapi kok kita ngejar si ceweknya dan kita mendapatkannya, apapun yang dimiliki oleh si cewek itu pasti pun juga kita dapatkan, pasti pun juga kita miliki. Makanya apa? Ayo kita kejar yang jauh lebih esensial. Ya, kalau kita ngejar rumahnya si cewek itu, yuk bisa kita dapatkan, bisa juga tidak. Tapi kok kita bisa mendapatkan si ceweknya, apa yang dia miliki semuanya, yuk kita miliki. Makanya kan kalau teman-teman sudah bertemu, sudah bersama, engkau adalah milikku dan aku adalah milikmu, dan apapun yang kamu miliki adalah milikku semuanya. Wah, itu kan. Makanya apa? Ilaihi rojiun, tujuan kita itu harus mengarah kepada Tuhan karena kita asal mulanya itu yo dari Tuhan. Jadi itu jenis muhasabah al-mustaqbal al-a'mal. Yang kedua apa? Yaitu al-mustadbar al-a'mal. Ya, jadi ini adalah introspeksi diri. Ketika kita sudah melakukan apa yang sudah kita kerjakan, ya. Kemarin saya sudah melakukan ini, kemarin saya sudah ngajar, kemarin saya sudah khotbah misalkan. Apakah itu tujuannya karena Allah atau jangan-jangan itu hanya pamer? Ya, apakah itu karena ini dan itu atau hanya tujuan amplop dan macam-macam. Jadi setelah kita melakukan apa yang kita kerjakan, kemudian kita mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan. Baru kalau kita menemukan ada titik yang kurang benar, ada yang kurang lurus, baru kemudian kita meluruskannya, ya, baru kita membenahinya. Jalannya dengan apa? Jalannya dengan muhasabah. Kalau mustakbal al-amal itu adalah evaluasi muhasabah yang mengarahnya ada di dalam diri kita. Kalau mustadbar al-amal, ketika kita sudah melakukan keluar, kemudian yang kita lakukan itu kita pertanyakan sudah baik atau belum. Itulah yang disebut muhasabah. Baru kita masuk step tahap muhasabah, ya. Coba dicek ya. Al-muhasibi ini mengajak kepada kita, apa yang kita lakukan yang ada di dalam diri kita, ayo coba kita pertanyakan semua. Yang pertama apa? Yaitu seputar jasad. Ya, jadi kita punya lidah untuk kita gunakan sebagai bicara, ya. Mata yang itu untuk melihat, telinga yang itu untuk mendengar, dan macam-macam. Coba kita evaluasi, coba kita pertanyakan, ya, apakah mata kita itu sudah kita gunakan untuk melihat yang baik-baik, atau jangan-jangan kita gunakan untuk melihat yang kotor-kotor. Apakah mulut kita yang itu dianugerahkan oleh Tuhan agar bisa ngomong, apakah ucapan kita itu sudah kebenaran, atau jangan-jangan untuk kepentingan partai kita, atau jangan-jangan untuk misi kita ke depan, ya. Apakah kaki kita yang kita gunakan itu sudah ilaihi rojiun, atau jangan-jangan itu tidak mengarah ke Tuhan, ya. Jadi seputar jasad itu harus kita pertanyakan dulu,
Ya, apakah sudah benar semua kaki kita, mata kita, telinga kita, dan seluruh jasad yang ada? Apakah sudah kita fungsikan sebagaimana mustinya? Kalau seputar jasad itu sudah benar semua, baru kita koreksi apakah semuanya itu untuk mencari ridhonya Allah, atau jangan-jangan untuk mencari sesuatu yang lain, yaitu untuk kepentingan kita. Misalnya teman-teman tahajud, bangun malam, apakah itu untuk kelulusan atau untuk mencapai ridhonya Allah? Ya, hari ini kan kita mau tahajud kalau saat naksir sama cewek biar ceweknya itu mau sama kita, ya kan? Kita mau tahajud kalau misalkan besok ujian, besok tesis misalkan, ya baru kita mau tahajud. Artinya apa? Artinya tujuan kita bukan ilaihi rojiun, tapi tujuan kita itu kelulusan. Ya, makanya ayo kita cek apa yang sudah kita kerjakan. Lidah kita macam-macam tadi, yaitu seputar jasad, ataukah semuanya itu karena Allah, atau jangan-jangan hanya untuk kepentingan kita. Yang ketiga yaitu takjub pada diri sendiri, ya. Apakah ada rasa takjub, bangga diri, ya. Lalu apa yang membuat kita itu merasa pantas untuk bangga diri sendiri, ya. Walaupun semuanya kita bisa melakukan itu ya karena Tuhan, karena bantuan dari Tuhan. Kita hakikatnya itu nggak bisa apa-apa. Makanya hari ini kita kok sombong, itu nggak pantas, ya. Hakikatnya kan kita nggak bisa, semuanya itu ya dibantu oleh Tuhan. Kita bisa kuliah yaitu berkat anugerahnya Tuhan, ya. Kita bisa kerja macam-macam yaitu berkat dari Tuhan. Kalau itu tidak dari Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Kalau kita menyadari yang demikian, yo kita nggak layak bangga atas diri kita sendiri, karena semuanya itu yo dari Tuhan. Kok sampai kita sombong? Yang pantas kita sombongi itu apa? Ya, itu masalah takjub pada diri sendiri. Kayak teman-teman itu loh, wah merasa nilainya tinggi, kemudian takjub, bangga, ini adalah jasaku karena saya sudah serius. Teman-teman dapat beasiswa, ini adalah jasaku karena saya sudah belajar TOEFL macam-macam. Loh, kalau itu tanpa bimbingan dari Tuhan, sebenarnya kita pun juga tidak bisa melaluinya. Ya, lalu apa sih yang pantas kita banggakan? Kemudian yaitu penentu keberhasilan, ya. Jadi keberhasilan kita itu dari usaha kita ataukah bantuan dari Allah, ya. Kalau kok kita merasa kita berhasil dari diri kita sendiri, ya kita akan terjebak pada kesombongan, ya. Kalau nilai kita bagus kemudian kita merasa ini adalah usaha kita macam-macam, ya kita akan terjebak pada kesombongan. Kita akan membanggakan diri kita, padahal gak layak sekalipun kita itu membanggakan diri, karena semuanya itu adalah bantuan dari Tuhan. Kalau Allah itu tidak meridhoinya, ya pasti kita tidak bisa melakukannya. Kenapa kok hari ini kita bisa ini dan bisa itu macam-macam? Ya karena Allah ridho, ya karena Allah itu senantiasa membantu kita. Makanya setiap pencapaian, kesuksesan yang kita dapatkan, yang kita gapai, sadarilah bahwa itu semuanya bukan hasil kerja keras kita, tapi semata-mata adalah bantuan dari Allah. Kemudian yaitu motivasi, ya, dari apa yang sudah saya kerjakan, ya, dari apa yang sudah saya inginkan, semuanya itu motivasinya apa? Kayak teman-teman tahajud itu loh, oh motivasinya untuk nilai agar lulus, ya. Artinya motivasi kita itu ya bukan Tuhan, tapi adalah hanya sebatas nilai. Sangat disayangkan teman-teman ngajar motivasinya biar dianggap sebagai guru yang ini, dosen yang ini dan itu, ya. Artinya artinya motivasinya bukan karena Allah, tapi karena sesuatu yang lain. Dia mungkin anaknya Pak Lurah atau macam-macam, ya. Yang terakhir perasaan mulia. Apakah semua itu menjadikan kita mulia di sisi Allah? Coba dicek, ya. Apakah belajar kita, kerja kita, macam-macam kita menjadi mahasiswa, apakah itu menjadikan kita mulia di sisi Allah? Atau jangan-jangan malah menjadikan kita itu semakin jauh dari Allah? Makanya pertanyakan, apa yang sudah kita pelajari,
apakah iya itu bisa menjadikan saya step lebih dekat sama Tuhan, atau jangan-jangan kok tambah tambah jauh sama Tuhan? Artinya apa? Kalau kita semakin jauh sama Tuhan, artinya yo kita nggak mulia, ya. Kita mulia karena kita itu dekat sama Tuhan, dan semakin dekat sama Tuhan, jadi ayo kita muhasabah. Jangan-jangan aku melakukan ini dan itu malah tidak menjadikan diriku mulia di sisinya Tuhan. Oke, itu ya. Itu step by step muhasabah. Ini loh yang menjadikan kenapa kok kita itu sombong, ya. Al-Muhasibi ini membahas beberapa aspek kita itu kok sombong, ya. Sebabnya itu apa sih? Yang pertama apa? Kita itu sombong karena amal ibadah kita. Wah, aku bisa tahajud, wah aku bisa khotbah, wah aku bisa istiqomah. Artinya lahir kesombongan, ya. Jadi sombong yang pertama mungkin nggak apa-apa, tapi kalau bisa harus tetap kita istiqomahi dan kita melawan kalau ini semata-mata adalah untuk kebaikan kita, dan kita nggak layak untuk menyombongkan itu, ya. Biasanya sombong itu lahir di awal, ya. Kayak teman-teman itu loh lagi belajar, mungkin membaca buku berapa buku, ya, mungkin lagi belajar berapa bulan, merasa sudah mengetahui dan mengetahui semuanya, akhirnya sombong, ya, pengen pamer, pengen debat macam-macam. Tapi kok si orangnya ini terus belajar dan belajar terus, ilmunya semakin tambah, nanti lama-lama dia akan menyadari ternyata ada banyak pengetahuan yang itu tidak saya ketahui. Akhirnya apa? Akhirnya dia sadar kalau saya itu sebenarnya tidak tahu apa-apa. Makanya katanya Sokrates itu kan, orang bijaksana itu adalah orang yang sadar kalau dirinya itu nggak tahu, ya. Tidak tahu apa sesuatu yang ada di luar dirinya, karena dia sadar banyak pengetahuan yang tidak dapat dia pahami, ya. Yang kedua apa? Sombong karena ilmu, sebagaimana tadi, ya. Biasanya bagi orang yang itu baru belajar, sombong, pengen pamer ini dan itu, ya. Makanya kalau kita step pada kesombongan ini, kita jangan berhenti di situ, ya. Kita harus tetap menggali ilmu, menambah wawasan. Yang ketiga apa? Sombong karena harta. Wah, punya mobil, punya rumah, hartanya melimpah, harta warisan orang tua. Akhirnya kita pamer. Akhirnya ini loh aku. Ya, biasanya kan demikian, ya. Ini loh aku. Sebenarnya akunya itu tidak menunjukkan dirinya, tapi menunjukkan hartanya, ya kan? Menunjukkan orang tuanya yang punya harta dan menyombongkan hal demikian. Selanjutnya apa? Sombong karena nasab keturunan. Oh, dari keturunan kiai. Oh, dari keturunan keraton. Dalam bahasa hari ini apa? Oh, dari darah biru, ya. Jadi tidak pernah mengatakan aku ini loh siapa, tapi apa? Yang saya katakan ini loh aku anaknya ini dan anaknya itu. Yo, bagaimanapun kamu itu ya bukan orang orang yang sesungguhnya, tapi apa? Orang yang itu dempel atau nyelempet di keluargamu itu sendiri. Nanti kalau keluargamu itu meninggal, ya kamu bukan siapa-siapa lagi. Makanya apa? Bangun dirimu dan tidak tergantung pada orang-orang ataupun keturunan atau nasabmu. Selanjutnya apa? Sombong karena kesempurnaan fisik. Aku ini ganteng loh, ya. Apalagi mataku itu berbinar loh, ya. Akhirnya foto selfie diedit beberapa kali, kemudian diposting, dibuat story, dipamerkan kepada publik, ya. Artinya ada semacam menyombongkan secara fisiknya. Jadi melihat aku ini cantik, aku ini banyak yang naksir, ya. Kemudian dipasang di IG, di Facebook, macam-macam lah, ya. Itu termasuk sombong, ya. Kemudian apa? Sombong karena kebesaran kekuasaan, ya. Kemarin tidak punya jabatan, sekarang punya jabatan. Kemarin tidak menjadi DPR, sekarang jadi DPR. Ini loh aku yang sudah jadi DPR. Ini loh aku yang bukan kemarin, ya. Yang terakhir apa? Sombong karena banyak pengikut. Biasanya ini adalah cobaannya para ulama, ya. Sudah banyak jamaahnya, kemudian sombong, ya. Akhirnya ngatur-ngatur, akhirnya merintah-merintah, ya.
Makanya kalau kita menyadari ada kesombongan dalam hal ibadah, ilmu, harta, nasab, kesempurnaan fisik, kekuasaan, pengikut, ayo kita pelan-pelan, jangan menjadi sombong, jangan mengandalkan ibadah kita, jangan mengandalkan ilmu kita, harta kita, nasab kita, atau pengikut kita, ya. Maka satu-satunya yang boleh kita gantungi yaitu adalah Tuhan, dan sedangkan diri kita itu nggak layak sombong, ya. Yang boleh sombong yaitu ya Tuhan itu sendiri, itu ya. Oke, itulah penyebab kenapa kok kita sombong. Coba teman-teman dicek ya, kesombongan kita itu ada di mana? Ataukah di harta, ataukah di ilmu, ya, ataukah di kekuasaan, dan ini macam-macam, ya. Kalau orangnya itu sudah punya kekuasaan, ya, biasanya ya sombongnya ada di wilayah itu. Kalau teman-teman lagi senang belajar, biasanya ya sombongnya ada di ilmu. Kalau teman-teman lagi istiqomah ibadah, biasanya ya sombongnya dalam hal amal ibadahnya. Coba dicek ya. Tuh. Ini loh masalah riya. Baru kita membahas tentang penyakit-penyakit jiwa. Tadi kan sombong, sekarang membahas tentang riya. Katanya Al-Muhasibi apa? Ada dua macam riya, yaitu riya besar dan riya kecil, ya. Jadi riya besar itu apa? Ketika seseorang itu beribadah, semata itu yang diharapkan adalah pujian dari manusia lain, dari orang lain, dan tidak pernah muncul niat untuk mencari ridhonya Allah. Jadi teman-teman ikut jamaah yaitu karena biar dianggap orang rajin, orang soleh, ya. Teman-teman misalkan ahli sedekah, ya biar dianggap oleh masyarakat yaitu ahli dermawan, ahli sedekah, dan kita tidak pernah punya niat untuk mencari ridhonya Allah. Ini adalah riya besar, karena yang kita kejar itu adalah status nama, ya. Yang kita kejar itu adalah pujian dari orang lain, biar orang lain mengatakan, oh kamu itu ahli sedekah, oh kamu itu ahli ibadah, macam-macam. Kita hanya berhenti di situ dan kita tertipu pada riya besar. Ada juga yaitu riya kecil, ya. Jadi orang ini beribadah karena manusia, tetapi tetap orangnya itu berharap pahala dari Allah, ya. Teman-teman itu ke masjid karena di sana ada calon istrinya, tapi teman-teman tetap mengharap kalau ibadahnya itu diterima oleh Allah. Jadi calonnya itu sebagai spirit agar dirinya itu mau ke masjid. Nanti kalau besok nggak ada calonnya di masjid, ya kita males ke masjid, ya. Artinya apa? Artinya yang kita kejar itu adalah manusianya, ya. Tetapi tetap kita mengharapkan pahala dari Allah. Ini adalah riya kecil. Kita melibatkan manusia, tapi pun kita melibatkan Tuhan. Tapi kalau bisa apa? Ayo kita singkirkan pujian-pujian dari manusia. Kita singkirkan yang itu tujuannya manusia, tapi tetap apa? Tujuan kita itu adalah Tuhan, biar kita tidak terjebak pada riya besar maupun riya kecil. Oke, kalau ini tentang kesedihan, coba dicek ya teman-teman, kenapa kok hari ini galau? Kenapa kok hari ini kita sedih? Coba dicek kenapa kok kita kadang stres, ya. Yang pertama apa? Kita itu sedih karena kita itu kehilangan sesuatu yang kita senangi. Misalnya teman-teman itu menyenangi apa? Seneng kalau punya mobil, ya. Seneng kalau punya cewek. Nanti ceweknya itu berpaling dari dirinya, wah akhirnya teman-teman itu stres, galau, ya kan. Artinya apa? Artinya kesenangannya itu hilang dari dirinya, akhirnya teman-teman itu galau. Ada juga kita itu sedih karena kita khawatir tentang masa depan. Wah, saya sudah S1 mau lulus, nanti mau kemana, kerjaannya itu nanti di mana, nanti nikah sama siapa. Akhirnya kita khawatir, ya, kita sedih, ya. Seolah-olah kita itu yang menyetir hidup kita, seolah-olah kita itu yang menskenario kehidupan kita, ya. Kalau kita disibukkan dengan masa depan besok yang itu belum jelas, yuk kita wajar kalau kita itu sedih. Karena apa? Karena kita ya nggak yakin dengan janjinya Tuhan. Kalau hari ini kita sudah melakukan tanggung jawab kita sudah menjadi manusia yang benar, kita nggak boleh cemas dengan masa depan.
terserah nanti masa depannya seperti apa. Kalau kita sudah baik dan benar hari ini, pasti insya Allah hasilnya pun juga baik. Makanya pepatah Arab itu mengatakan apa? Kalau kita menanam, pasti kita pun juga menuai. Coba kita lihat apa yang kita tanam hari ini, ya. Yang ketiga apa? Kita itu sedih karena merindukan yang kita dambakan itu nggak bisa tercapai, ya. Teman-teman mengharapkan bisa melamar anaknya Pak Lurah, ternyata kok malah dinikahin oleh orang lain. Akhirnya teman-teman kecewa, akhirnya teman-teman sedih, ya. Teman-teman pengen mendapatkan beasiswa, sudah belajar macam-macam, TOEFL kemana-mana, akhirnya pun juga tidak diterima, akhirnya sedih, ya. Jadi sedih karena kesenangan yang kita miliki hilang. Kita sedih karena kita terlalu banyak memikirkan masa depan hari yang itu belum terjadi. Kita pun juga sedih karena kita punya tujuan dan tujuan itu tidak kita dapatkan, ya. Tapi menurut Al-Muhasibi, sedih yang itu hakiki yaitu apa sih? Ketika kita itu mengingat betapa diri ini menyimpang dari perintahnya Allah. Itu yang harus kita sedihkan, itu yang harusnya kita galaukan, ya. Jadi kita sudah melenceng dari jalannya Allah, lalu kita itu nangis menderu, ya. Kita kemudian sadar ingin kembali sama Tuhan, ya. Jadi teman-teman hari ini tertipu dengan kesenangan, ya, tertipu dengan masa depan, tertipu dengan apa yang apa yang diinginkan itu tidak tercapai, tapi kita itu lupa apakah saya ini sudah benar atau belum, ataukah saya itu sudah sesuai dengan perintahnya atau belum. Kalau ternyata saya kok melenceng dari perintahnya Allah, itulah yang mestinya harus kita sedihkan. Itu, ya, itu katanya Al-Muhasibi. Ini ada divine love, ya. Jadi mahabbatullah ada, atau cinta ilahiyah. Jadi cinta yang pertama itu apa sih? Kalau kita itu menyadari semuanya itu ya karena karunia dan nikmat dari Tuhan, ya. Jadi Tuhan telah memberikan kesehatan, telah memberikan kita itu kesempurnaan fisik, baru kita mau mencintai Tuhan. Ini adalah cinta yang paling rendah. Jadi Tuhan memberikan dulu, baru kita mencintainya. Kalau Tuhan tidak memberikannya, akhirnya yo kita tidak mencintai Tuhan. Artinya apa? Cinta kita itu yo karena sebab dan masih karena. Kalau Tuhan itu memberikanku ini dan itu, ya aku yang mencintai Tuhan. Kalau tidak, ya sudah. Ini adalah cinta yang paling rendah. Cinta yang kedua apa? Aku itu mencintai Tuhan karena melaksanakan perintah dan menjauhi apa yang dilarangnya, ya. Jadi bukti kita mencintai Tuhan kalau kita itu senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ya. Yang ketiga apa? Ini adalah cinta yang paling absolut, ya. Karena Tuhan itu adalah yang layak dan berhak untuk dicintainya, ya. Jadi tidak ada cinta yang lain, tapi satu-satunya Dia yang layak untuk dicintainya. Makanya Al-Ghazali itu kan menegaskan, kalau kamu mencintai cewekmu yang cantik, sadarilah bahwa Tuhan itu maha cantik. Kalau yang cewek mencintai cowoknya yang perkasa, sadarilah bahwa Tuhan itu maha perkasa. Lalu mana yang layak untuk dicintai kalau tidak Tuhan itu sendiri, ya. Jadi kita mencintainya ya karena Dia layak untuk kita cintai. Itu step paling akhir, ya. Jadi kita mencintai bukan karena ini dan itu, ya karena Dia layak untuk kita cintai. Ini loh katanya Haris Al-Muhasibi, cinta itu rasa kecenderunganmu kepada sesuatu secara keseluruhan. Kemudian engkau lebih mementingkan cinta itu daripada dirimu. Jadi teman-teman, kalau mencintai sesuatu itu ada semacam kecenderungan pada yang dicintainya itu, ya. Bahkan diri kita itu tidak mementingkan diri kita, yang kita pentingkan adalah orang yang kita cintai, ya. Jadi yang kemarin kok kita sendiri, kita senantiasa menomorsatukan diri kita, dikit-dikit aku, ya. Sekarang
aku mencintai orang lain, sekarang saya sudah tidak menomorsatukan saya, selalu menomorsatukan cewekku yang kucintai, ya. Kalau teman-teman makan, yang dipikirkan itu adalah apakah cewekku sudah makan, ya. Kalau kita itu bahagia, apakah cewekku juga bahagia. Jadi pusat pemikiran kita secara keseluruhan itu adalah orang yang kita cintai. Kemudian kesetiaanmu padanya, baik di tempat sunyi atau tempat terbuka. Lalu ia memberitahukan kepadamu tentang keteledoran cintamu, ya. Jadi cintamu itu adalah bukan untuk Tuhan, tapi adalah untuk orang lain. Bahkan sedangkan Tuhan tadi itu adalah yang layak dan berhak untuk dicintai. Ya. Kenapa kok kita sibuk dengan cinta-cinta yang sifatnya sementara, yang sifatnya itu enggak absolut? Makanya Tuhan itu menyadarkan kita, ya, bahwa cintamu itu teledor. Ya, jadi cintamu itu enggak absolut. Makanya apa? Cintailah yang layak untuk kita cintai, yaitu adalah Tuhan. Oke, kalau ini 3 sumber bisikan. Jadi ada bisikan nafsu, bisikan setan, dan Tuhan. Jadi teman-teman kok itu mengikuti hawa nafsunya atau memuaskan hasratnya, itu adalah bisikan nafsu, ya. Jadi nafsu itu ada di dalam diri kita, nggak bisa kita bunuh. Yang bisa itu adalah kita kendalikan. Makanya Al-Muhasibi tadi di awal mengatakan apa? Kita nggak boleh meninggalkan akal kita. Makanya apa? Ayo kita daya gunakan akal kita untuk mengelola atau untuk mengontrol nafsu. Biar apa? Biar nafsu ini nggak liar. Ya. Yang kedua apa? Yaitu bisikan setan. Kalau kita pengen mencuri, kita pengen berbuat jahat, menipu, itu sebenarnya adalah bisikan dari setan, ya. Makanya untuk melawan itu jalannya dengan akal dan keimanan. Yang ketiga apa? Bisikan dari Tuhan. Ini adalah ketika mengarah pada hal kebaikan dan kebahagiaan hakiki. Jadi spirit apapun yang itu mengarahnya kebaikan, itu pasti adalah sumbernya dari Tuhan, ya. Makanya Al-Muhasibi ini menegaskan apa? Bisikan Tuhan itu sejalan dengan akal sehat, sedangkan bisikan setan itu sejalan dengan hawa nafsu. Jadi apa? Akal sehat ini sejalan dengan perintahnya Tuhan, ya. Sedangkan apapun yang itu sejalan dengan hawa nafsu, pasti itu adalah bisikan dari setan. Gitu ya, kita percepat. Kalau ini tentang waktu, katanya beliau apa? Perbaharui taubatmu setiap waktu. Bagilah umurmu dalam 3 waktu. 1 waktu untuk menuntut ilmu, 1 waktu untuk beramal, dan 1 waktu untuk memenuhi hak jiwa dan keperluanmu. Jadi ayo kita senantiasa memperbarui tobat kita. Jangan-jangan tobat kita itu apa? Yaitu cabai rawit. Besok tobat, hari ini melakukan lagi. Bahkan tobat kita itu pun juga harus kita evaluasi. Jangan-jangan tobat kita itu belum tulus, ya. Dan waktu, kita pun juga harus punya 3 macam waktu, ya. Jadi waktu yang itu untuk menuntut ilmu, kemudian apa? Waktu untuk beramal, termasuk apa? Waktu untuk diri kita sendiri, untuk mempertanyakan, mengevaluasi diri kita. Terakhir ini tentang berilmu. Jadi ciri-ciri orang berilmu, jika ia melihat mengambil pelajaran. Jika dia diam berarti berpikir. Jika dia berbicara berarti berzikir. Jika tidak diberi ia bersabar. Jika diberi ia akan bersyukur. Jika ia tertimpa musibah dia akan mengucapkan innalillahi. Dan jika dikatai bodoh dia tidak marah. Jika mengetahui ia rendah hati. Jika mengajar ia lemah lembut, dan jika dimintai ia akan memberi. Ini adalah ciri-ciri orang berilmu. Coba teman-teman dicek ya. Kalau misalkan dikatai bodoh, apakah marah, ya? Kalau dia sedang diam, dia sebenarnya sedang apa? Sedang ngalamun atau sedang berpikir. Kalau kita diam kok artinya kita berzikir, itu adalah ciri kalau diri kita berilmu. Coba dari kalimat Al-Haris Al-Muhasibi ini, ada enggak di dalam diri kita? Kalau enggak ada, artinya kita itu belum berilmu.
Oke, itu ya. Itu dari Al Haris Al Muhasibi. Semoga ada sedikit manfaat yang kita dapatkan. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.